Korupsi. Perkembangan kasus korupsi Tata Niaga Timah. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat yang terhormat, korupsilah selagi sempat. Jangan pikirkan Ma Icih yang gak punya uang untuk berobat. Jangan pikirkan Pak Wahyu yang gak tahu harus makan apa besok. Jangan pikirkan Mas Kelvin yang susah dapat pekerjaan. Untuk bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat yang terhormat, korupsilah secara ugal-ugalan, tanpa ada rasa malu, tanpa ada harga diri. Jangan pikirkan rakyat miskin yang melarat. Halo ladies and gentlemen, saya Ipan Hidayatullah, Panglima Tempur dari Kastra S24. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan kenapa para pejabat-pejabat yang terhormat itu gak ada rasa malu, gak ada harga diri, tetap merampok uang rakyat. Korupsi itu sebenarnya yang maling uang rakyat secara terorganisir dan secara terstruktur dan melibatkan banyak pihak. Ada macam-macam tindakan korupsi itu, seperti suap menyuap, nge-markup harga barang dan jasa, dan ngeembat dana bantuan sosial. Yang pada dasarnya adalah untuk memperkaya dirinya sendiri dan keluarganya. Ya gak usah panjang lebar menjelaskan bagaimana ugal-ugalannya korupsi di negara kita. Setiap tahun pasti ada aja yang terjerat tindak pidana korupsi. Saking udah biasanya masyarakat udah lelah, udah capek dan gak marah. Sebenarnya marah para masyarakat juga. Aku pun marah sebenarnya. Cuma saking udah lelahnya, saking udah capeknya akan ketidakjujuran para pejabat-pejabat ini tuh kayak hal yang lumrah gitu. Padahal itu tuh tindakan kriminal, tindakan perusak moral. Bahkan saking ugal-ugalannya korupsi di negara kita, ketika pandemi beberapa tahun yang lalu, dana bantuan sosial yang seharusnya disalurkan ke rakyat-rakyat yang membutuhkan, itu diembat habis oleh pejabat-pejabat yang bejat itu. Saking ugal-ugalannya korupsi di negara kita, dan hukuman untuk koruptor di negara kita itu, kondisi penjaranya itu seperti hotel bintang 5. Banyak fasilitas di sana. Ya layaknya hotel lah, kayak gimana. Nggak seperti penjara yang banyak orang gitu yang kayak di film-film. Nggak seperti itu. Dan kalaupun mereka bebas, mereka bisa menjabat lagi. Nyarek teh dan kumaha, sistem model kieu kan. Maka dari itu, saya, Ipan Hidayatullah, sebagai Panglima Tempur Kastra S24, mau menjabarkan kenapa para pejabat-pejabat yang terhormat itu tanpa ada rasa malu, tanpa ada harga diri, harus merampok dan tetap merampok uang rakyat. Dan yang kita pikirkan kenapa para pejabat-pejabat yang terhormat ini melakukan korupsi, untuk memperkaya dirinya, untuk memperkaya keluarganya, untuk membiayai para selir-selirnya, untuk membalikan modal dana kampanye, untuk memberikan uang ke oligarki, itu tidak sepenuhnya benar. Ada alasan yang lebih krusial dan lebih menakutkan di balik itu semua. Dan saya, Ipan Hidayatullah, mau menjelaskan dengan tempo yang sesingkat-singkatnya. Budaya kita itu bukan membuang sampah pada tempatnya. Budaya kita itu bukan jujur dan disiplin. Budaya kita itu bukan bermanfaat bagi orang-orang. Dan budaya kita itu bukan menciptakan inovasi. Budaya kita itu ya korupsi. Dan budaya korupsi ini sudah terbentuk ketika kita dijajah sama Belanda. Dan bupati pada zaman itu melakukan korupsi upah para pekerja-pekerja pribumi yang melakukan kerja rodi. Sebenarnya para Belanda itu sudah melakukan pembayaran para upah kuli ini, tapi dikorupsi oleh pejabat pada zaman itu atau bupati pada zaman itu. Dan sampai sekarang budaya korupsi ini menurun ke pejabat yang berkuasa pada saat ini. Dan budaya korupsi ini akan terus mereka pertahankan meskipun ada orang yang mati kelaparan di depan halaman rumahnya. Meskipun banyak rakyat yang sengsara, meskipun banyak rakyat yang dirugikan, mereka akan tetap korupsi. Mereka akan tetap korupsi tanpa ada rasa malu dan tanpa ada harga diri.
Karena kalau menciptakan budaya jujur dan adil itu sangat sulit dan membutuhkan proses yang sangat lama. Pejabat ini malah memilih untuk mempertahankan budaya korupsi karena ada nilai plus dalam mempertahankan budaya korupsi ini, yaitu dia bisa memperkaya dirinya sendiri ya sambil menyelam minum air lah. Bengisnya para pejabat ini sulit diobati karena sudah terobsesi sama korupsi. Dan kalaupun mereka tertangkap dan dibui, mereka tinggal sogok sana sini dan masalah selesai dengan sendiri. Dan karena ini akan memakan waktu ya teman-teman dalam video ini, bolehlah teman-teman sambil makan, sambil ngopi, sambil merokok juga gak apa-apa. Aku juga mau merokok nih, karena susah gitu untuk bicara tanpa merokok itu. Alasan para pejabat-pejabat yang terhormat ini tetap melakukan korupsi itu karena harus membiayai guru spiritual mereka yaitu dukun. Dan biaya untuk dukun ini tidak main-main, bisa nyampe miliaran. Waduh, Pak Dukun, sibuk nih. Pada saat sebelum menjabat, mereka harus melakukan ritual-ritual yang diinstruksikan oleh si dukun ini. Dan ritualnya itu adalah bertapak 3 hari 3 malam di laut pantai selatan. Dan harus memberikan mahar ke dedemit yang bernilai 500 juta rupiah. Teknisnya diberikan ke si dukun ini, ya gak tahu diberikan ke dedemit atau enggak. Ya mungkin ya dipakai sama si dukun. Cuma yang jelas banyak oknum-oknum pejabat ini yang memakai si jasa dukun penipu ini. Lalu pasien disembuh. Pak Dukun, jangan takabur ya. Tuhan yang menentukan mah. Dan diharuskan untuk membeli jimat-jimat untuk keberuntungan mereka lah. Dan nilai untuk jimat-jimat ini cukup fantastis. Bisa mencapai 50 juta rupiah per jimat. Karena katanya untuk keberuntungan, ya agar terpilih lah gitu. Dan ketika saat masa kampanye, si pejabat-pejabat ini diharuskan untuk memasang susuk. Agar citranya itu terbentuk, disukai oleh masyarakat, dicintai oleh masyarakat. Dan tidak cukup sekali pasang susuk. Dan 1 kali pasang susuknya itu 20 juta rupiah. Mahal kan untuk membiayai si dukun ini. Dan ketika sudah menjabat pun peran si dukun ini gak akan pernah dihilangkan. Karena ketika menjabat harus dipasangkan khodam karena untuk menjaga jiwa dan sukma raganya. Karena banyak musuh-musuh yang ingin melengsarkan si pejabat-pejabat ini, kata si dukun itu. Dan untuk acara-acara seremonial, peran si dukun ini tidak bisa dihilangkan. Masih tetap akan dipakai si jasanya, yaitu untuk menangkal hujan. Ya bisa kita sebut pawang hujan lah. Mungkin kawan-kawan di sini semua sudah gak aneh gitu tentang pawang hujan. Di pergelaran MotoGP beberapa tahun ke belakang, pemerintah kita itu memakai jasa pawang hujan. Dan pawang hujan ini dengan pedenya melakukan ritual yang tersorot oleh kamera dan disaksikan oleh seluruh dunia. Dan untuk biaya jasa pawang hujan ini bisa mencapai 100 juta rupiah. Daripada harus mengayomi si rakyat kecil, daripada harus mengabdi ke rakyat kecil, ya mendingan mengabdi ke si dukun. Itu yang ada di pikiran pejabat. Kenapa mereka itu tetap melakukan korupsi? Sebenarnya pejabat ini sudah menyadari bahwa tindakan korupsi ini bisa merusak generasi selanjutnya, bisa merusak masa depan generasi selanjutnya, bisa merusak masa depan anak cucu mereka. Tapi mereka akan tutup mata dan telinga. Mereka akan tetap melakukan tindakan-tindakan korupsi yang bisa merusak moral dan bisa menghancurkan negeri ini. Mereka sengaja korupsi untuk menghancurkan negeri ini dan membiarkan generasi selanjutnya itu memperbaiki atas perbuatan mereka. Karena mereka ingin menumbuhkan mental, menumbuhkan critical thinking untuk generasi selanjutnya agar bisa memperbaiki atas kesalahan-kesalahan mereka. Sebenarnya gak bisa disebut kesalahan, itu kan sengaja ya. Mereka sengaja tidak bertanggung jawab memperbaiki ini semua, sengaja melemparkan tanggung jawab mereka ke generasi selanjutnya. Dan itu tindakan yang sangat bejat. Bahkan mereka gak mau memperbaikinya sekarang. Karena kalau mereka memperbaikinya sekarang, generasi selanjutnya tidak akan ada PR. Dan generasi selanjutnya akan leha-leha dan santai kayak di pantai. Itu yang ada di dalam benak pikiran pejabat-pejabat koruptor ini.
Begitu bejatnya kan perbuatan mereka sampai harus dibereskan oleh generasi selanjutnya, oleh kita-kita generasi milenial, generasi Gen Z, generasi Alpha. Kata-kata yang paling pas untuk menggambarkan perbuatan mereka itu licik, bengis, bejat, curang, dan seekor monyet pun tidak pantas bersanding dengan mereka. Dan kasta yang paling rendah untuk menggambarkan mereka adalah lebih rendah dari seekor iblis. Harta-harta yang dimiliki oleh pejabat-pejabat koruptor itu adalah milik rakyat, milik kami. Dan kalian semua itu merampok, membegal uang kami, darah kami, keringat kami. Tolong kembalikan bapak-bapak dan ibu-ibu pejabat yang terhormat. Kalian lebih bejat dari seorang bangsat. Kalian lebih rendah dari seorang maling. Kalian lebih hina dari seorang copet. Kalian lebih rendah serendah-rendahnya dari seekor iblis. Bahkan seekor monyet pun tidak pantas bersanding dengan kalian. Dan saya, Ipan Hidayatullah, paling benci, paling muak dengan para pejabat yang melakukan tindakan pidana korupsi. Tapi saya Ipan Hidayatullah masih percaya bahwa ada pejabat yang berhati malaikat, masih ada pejabat yang berhati mulia. Jadi tolong Pak, perbaiki. Jangan biarkan kami yang memperbaiki kehancuran perbuatan-perbuatan di generasi Bapak dan Ibu-ibu. Tolong perbaiki Pak, biarkan kami berinovasi di masa yang akan datang. Biarkan kami berinovasi tentang teknologi-teknologi, bagaimana kita bisa mendarat ke bulan, bagaimana kita bisa hidup di Mars, bagaimana kita menghemat energi, bagaimana kita menstabilkan ekonomi. Jadi untuk budaya-budaya feodal korupsi ini tolong diberantas di zaman bapak-bapak sekarang. Jangan diwariskan ke generasi-generasi kami Pak. Jangan tunggu negara ini hancur lebur. Saya Ipan Hidayatullah sangat menghimbau, bukan menghimbau lagi ya, ini mah perintah untuk para petinggi-petinggi di sana. Jangan korupsi Pak, jangan maling uang kami, jangan maling uang rakyat. Saya Ipan Hidayatullah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.